Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firdia Widyaningrum dengan NIM 2201421421139. Saya dari kelas pengantar ilmu budaya kelas 203. Kali ini kita akan membahas tentang budaya nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu budaya? Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Budaya sendiri berasal dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Sanskerta dan yang kedua bahasa Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, budaya merupakan budaya yang artinya berasal dari bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, budaya berasal dari kata culture, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Nah, jadi apa kesimpulan dari budaya? Seperti pengertian dari bahasa Sanskerta, bahwa budaya memiliki keterikatan dengan budi dan akal manusia. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian budaya merupakan pola atau cara sekelompok manusia untuk hidup dan berkembang, yang kemudian diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Budaya sangat memengaruhi kehidupan manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana budaya memengaruhi kehidupan manusia? Oke, ayo kita bahas. Jadi, bagaimana budaya memengaruhi kehidupan manusia? Budaya terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Di antaranya ada adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Semua unsur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Nah, di sini ada beberapa poin yang menunjukkan bagaimana budaya bisa memengaruhi kehidupan manusia. Nah, poin pertama ada sikap. Setiap tempat memiliki budaya kan, tempat satu ke tempat lainnya budayanya berbeda. Contohnya dari mereka menyapa satu sama lain, cara mereka berpakaian pasti berbeda, dan yang mereka makan pun juga berbeda. Nah, kita ambil contoh nih dari cara menyapa ya. Nah, orang Inggris, orang Jerman, orang Indonesia, cara mereka menyapa yaitu dengan berjabat tangan. Lalu bagaimana dengan orang Jepang, orang Cina, dan orang Korea? Mereka menyapa dengan cara membungkukkan badan. Nah, berbeda kan? Jadi setiap budaya, setiap tempat itu memiliki budaya yang berbeda. Nah, Jepang lebih banyak masyarakatnya berusia senja, berbeda dengan Indonesia. Nah, yang keempat adalah komunikasi. Seperti penjelasan di awal bahwa bahasa tidak terlepas dari budaya. Bahasa sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi atau bagaimana penggunaan intonasi atau nada suara. Itu juga sangat berpengaruh dalam berkomunikasi. Nah, setiap tempat memiliki budaya atau cara berkomunikasi yang berbeda. Contohnya, kalau misalnya kita ambil di Indonesia nih, nah, orang Medan cenderung memiliki intonasi yang tinggi, lebih tinggi daripada orang Jawa. Nah, oke, sekarang kita bahas ya, budaya dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Mengapa demikian? Karena kebiasaan yang berbeda. Sebagai contohnya nih, konflik antar suku di Indonesia. Seperti kita tahu, setiap tempat memiliki budaya yang berbeda, termasuk di Indonesia yang memiliki beragam budaya, karena Indonesia memiliki beragam suku. Nah, contohnya nih kita ambil konflik dari suku Dayak dan suku Madura. Nah, suku Madura memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda daripada suku Dayak. Mereka jauh berbeda karena mereka berbeda tempat, jadi budayanya berbeda. Nah, walau konflik mereka adalah ketidakpuasan antara suku Dayak atas persaingan yang terus datang dari Madura, namun budaya juga menjadi pemangkit nih atau pemicu keributan dalam perang sampit. Nah, orang Madura ini kan memiliki adat yang mana mereka selalu membawa parang atau celurit. Nah, kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa celurit atau parang. Nah, hal tersebut membuat orang suku Dayak salah paham nih. Mereka mengira bahwa orang suku Madura siap untuk berkelahi dengan mereka. Hitungannya seperti menantang lah ya, gitu. Seolah-olah si orang Madura ini menantang orang Dayak nih. Nah, dampak dari konflik ini 500 orang tewas dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Dan tidak sedikit warga Madura ditemukan tewas dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Nah, dari konflik tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi kesalahpahaman dalam budaya adalah dengan berkomunikasi dengan baik. Karena kan budaya setiap tempat berbeda ya, jadi harus ada komunikasi nih. Nah, selain komunikasi, karena setelah komunikasi kita ngerti, jadi kita juga harus toleransi. Karena jika komunikasi baik tapi tidak ada toleransi, itu tidak akan menyelesaikan masalah nih. Nah, dari sekian penjelasan saya terkait dengan budaya dan konflik yang mempengaruhinya,
Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye. Nah, yang kedua yaitu keyakinan dan nilai. Cara mereka menilai keindahan dan apa yang berharga bagi mereka sangat berbeda, tergantung di mana mereka tinggal. Begitupun dengan kepercayaan. Setiap tempat memiliki kepercayaan yang berbeda yang mereka anut. Contohnya nih, di Indonesia mayoritas beragama Muslim. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Agama mayoritas di Amerika Serikat adalah Kristen. Berbeda bukan? Nah, poin yang ketiga adalah waktu. Usia produktif setiap tempat berbeda-beda dan sangat berpengaruh dalam lingkungan. Nah, contohnya, usia produktif di Indonesia sekitar umur 15 sampai 64 tahun. Dengan perbandingan 70 banding 30. Jelas sangat berbeda dengan Jepang. Jepang memiliki kurva yang terbalik. Berarti Jepang dan Indonesia sangat berbeda.